Assalamualaikum guys, kenalin, aku Azizah Nur Maulida dan hari ini aku mau bawain kisah cinta nyata yang benar-benar melegenda di Indonesia. Bahkan sampai dijadiin film dan bikin jutaan orang nangis di bioskop. Yap, ini adalah kisah cinta Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan BJ Habibie. Presiden Republik Indonesia ketiga dengan istrinya yang luar biasa, Hasri Ainun Besari. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian tentang cerita ini nantinya, dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Habibie lahir dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau itu anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sedangkan istrinya, Hasri Ainun Besari, lahir pada 11 Agustus 1937 di Semarang, Jawa Tengah. Ainun adalah anak dari R. Muhammad Besari, seorang guru besar teknik sipil, dan Sadarmi Besari. Keduanya tumbuh dalam keluarga yang terhormat dan berpendidikan tinggi. Ainun dikenal cerdas, penyayang, dan bercita-cita jadi dokter. Sedangkan Habibie dari kecil udah kelihatan jenius banget di bidang teknik. Nah guys, Habibie dan Ainun pertama kali kenal waktu mereka sekolah di SMP Kristen Dago di Bandung. Waktu itu mereka sebenarnya nggak akrab-akrab banget. Malah Habibie sering ngeledekin Ainun dengan panggilan si gula Jawa karena kulit Ainun yang agak gelap. Kebayang gak sih cowok jahil yang suka ngegodain cewek? Tapi ya namanya juga jodoh. Meskipun dulu mereka gak deket, takdir tetap mempertemukan mereka lagi setelah SMP. Habibie kuliah di teknik mesin di ITB, lalu lanjut ke Jerman. Ainun kuliah kedokteran di Universitas Indonesia dan resmi jadi dokter. Tahun 1962 jadi titik balik kisah cinta mereka guys. Habibie pulang ke Bandung buat liburan dari Jerman. Dan disitulah dia ketemu lagi sama Ainun. Tapi kali ini Ainun udah berubah. Jadi cantik, anggun, dan cerdas. Habibie langsung jatuh cinta sama Ainun. Dia bilang, Ainun bukan lagi gula Jawa, tapi gula pasir yang manis, bening, dan bikin candu. Pertemuan itu difasilitasi orang tua mereka yang kebetulan saling kenal. Dari situ, Habibie makin sering deketin Ainun. Gak butuh waktu lama, cinta mereka tumbuh, dan akhirnya Habibie melamar Ainun. Pada 12 Mei 1962, mereka resmi menikah di Bandung, Jawa Barat. Dari pernikahan itu, mereka punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama, Ilham Akbar Habibie, lahir pada 16 Mei 1963, dan yang kedua, Tariq Kemal Habibie, lahir pada 1967. Setelah menikah, Habibie harus balik lagi ke Jerman buat nyelesain studinya. Dan guys, Ainun rela banget tinggalin karirnya di Indonesia buat ikut suami tercinta. Mereka hidup sederhana banget, uang pas-pasan, tapi tetap saling support. Ainun gak pernah ngeluh sama sekali, malah jadi semangat utama buat Habibie. Habibie kerja sampai larut malam di lab, sementara Ainun masak, ngurusin rumah, bahkan jadi dokter pribadi buat suaminya. Habibie pernah bilang, Ainun bukan hanya istri, tapi juga sahabat, malaikat, dan segalanya bagi saya. Romantis banget kan guys? Kerja keras Habibie akhirnya ngebuahin hasil, beliau sukses di perusahaan penerbangan Jerman. Tapi cintanya Habibie ke Indonesia gak pernah pudar. Tahun 1974, Presiden Soeharto manggil Habibie pulang buat bangun industri pesawat Indonesia. Dan pastinya, Ainun setia banget nemenin beliau, meskipun harus ninggalin kehidupan nyaman di Jerman. Dari situlah lahir PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN dan karya besar kayak pesawat N250 Gatot Kaca. Semua itu gak bakal terjadi tanpa dukungan penuh dari Ainun. Memasuki usia senja, cobaan berat pun datang guys. Tahun 2009, Ainun divonis kanker ovarium. Habibie benar-benar
hancur banget, sehancur-hancur-hancurnya. Selama berbulan-bulan, Ainun dirawat di Jerman, dan Habibie gak pernah ninggalin Ainun. Beliau nyuapin, ngedoain, dan nulis catatan harian tentang Ainun setiap harinya. Cintanya benar-benar tulus. Sampai akhirnya, tanggal 22 Mei 2010, Ainun berpulang ke rahmatullah. Habibie kehilangan separuh jiwanya. Bahkan beliau bilang gini, Ainun adalah mata saya untuk melihat hidup ini. Tanpa Ainun, saya buta. Sepeninggal Ainun, Habibie tetap setia guys. Beliau sering ziarah ke makam Ainun di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bahkan ngobrol, seolah Ainun masih ada di sampingnya. Dan setelah 9 tahun lebih setelah Ainun meninggal, akhirnya Habibie nyusul juga. Seolah cinta mereka itu benar-benar gak bisa dipisahin, bahkan sama waktu. Habibie juga nulis buku Habibie dan Ainun yang difilmkan pada tahun 2012. Film itu sukses besar banget, jutaan orang nangis di bioskop nonton kisah cinta mereka. Cinta mereka gak cuma milik mereka berdua, tapi juga inspirasi buat seluruh bangsa. Aduh guys, aku ceritain aja udah bikin baper banget. Cinta sejati itu ternyata gak cuma ada di dongeng, tapi ada di dunia nyata. Habibie dan Ainun udah buktiin kalau cinta yang tulus itu bukan soal romantis, tapi pengorbanan, kesetiaan, dan iman yang bisa bertahan sampai akhir hayat. Oke, kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian di bawah untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.